Ya, dan kalau kita melihat posisi Jokowi ini justru semakin akhir ini semakin kuat justru ya, semakin ditakuti gitu ya, dan partai-partai gitu ya. semakin ngedrop gitu, nggak berani gitu. Tesis bahwa di akhir jabatan ditinggalkan partai itu udah nggak ada lagi Pram sekarang, Pram. Ya, tapi nanti setelah tidak jadi presiden, makanya butuh bisa Golkar. butuh Golkar, ya kan. Kalau menduduki posisi penting di Golkar gimana? Nah, iya betul sih. Dan posisi Gibran sendiri akan seperti apa di Golkar? Nih Pram, ini fresh tadi sebelum tapping juga banyak telepon gue kan. Jadi di internal partai Golkar sekarang ini nama Gibran menjadi perbincangan. Apakah dia akan masuk menjadi pengurus atau sebagai calon ketua umum? Yeah. Tapi ada hambatan di sini karena Gibran yang pertama adalah masih kader PDIP, belum ada pemecatan dan belum ada surat pengunduran diri dari Gibran itu sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan dia mau maju sebagai ketua umum, itu harus menjadi 5 tahun pengurus kan, Pram? Ya. Gak mungkin misalkan dia tiba-tiba besok keluar dari PDIP, masuk ke sebagai pengurus Golkar, lalu menjadi maju sebagai calon ketum. Nah ini akan menjadi dinamika tersendiri lah. Nah konon kabarnya, kalau misalkan Bahlil ini jadi ketua umum, itu akan mempersiapkan Gibran untuk menjadi ketua umum selanjutnya. Itu menjadi pertimbangan orang-orang Golkar sampai saat ini begitu. Dan manuver-manuver Gibran ini sudah berjalan sekitar 2 bulan lalu. Di beberapa titik-titik orang-orang Gibran juga mendekati partai Golkar dan lain-lainnya begitu. Untuk test the water saja. Yeah. Oke. Kan ada juga tuh poster Gibran sebagai calon ketua umum Golkar gitu ya. Ya, betul. Viral di media sosial ya. Betul, dan setelah kita viral, cari yes. tahu siapa pembuat poster itu begitu, ternyata itu geng Solo. Geng Memang yang Solo. mengedarkan itu gitu ya, dan yang menginginkan Gibran menjadi calon ketum, gitu, calon kuat ketum. Dan kita ya Sen ya, beberapa bulan lalu ngobrol gitu dengan petinggi negara begitu ya, yang dia berdiskusi dengan Gibran gitu, dan ada kekhawatiran Gibran jika dia tidak dibackingi oleh partai besar gitu ya. PSI bukan partai besar ya. belum. Ketika dia tidak dibackingi oleh partai besar gitu, posisinya dia sebagai wapres nanti tidak strategis. Iya, secara karena kan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak cerita atau analisis dari kakak-kakak Tempo dulu guys. Ini menjelaskan tentang manuver Jokowi menggulingkan Airlangga Hartarto untuk menguasai Golkar. Oke, apa yang diulas atau apa yang dikritik oleh kakak-kakak, langsung kita gas saksikan. Terus habis itu kenapa mereka bisa berbalik begitu cepat mendukung Bahlil Lahadalia? karena di Golkar itu membaca arah angin ya. Arah angin atau enggak komisaris utama di Golkar. Oh, oke. Komisaris utama di Golkar itu adalah presiden. Nah, mereka membaca kalau misalkan ini sudah gerakan kekuasaan, mereka harus itu, nggak mungkin mereka melawan kekuasaan. Makanya didukunglah Agus Gumiwang dan nanti mendukung Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum partai Golkar. Gitu, Pram. Ya. Nah, ini fresh from the oven nih, Pram. Jadi sebelum tapping ada ketua DPD di satu tempat yang nelpon dan dia menceritakan kondisi yang terjadi 2 minggu belakangan. Gimana gitu ya. ceritanya? Jadi benar kata Husein tadi, ketika awal 25 DPD menyetujui Bahlil sebagai calon ketua umum yang kuat menggantikan Airlangga dan Munas dipercepat, memang ada pendekatan-pendekatan yang langsung maupun telepon gitu ya ke ketua-ketua DPD yang dilakukan oleh satu menteri Agus Gumiwang gitu ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Siap. Lalu ada juga petinggi kepolisian dan petinggi kejaksaan juga yang mendatangi ketua-ketua DPD dan juga politikus-politikus Golkar di daerah. Masalahnya adalah Golkar di daerah ini kan banyak yang kepala daerah gitu kan, banyak yang DPRD, banyak yang anggota Dewan DPRD gitu ya. Dan mereka ini rata-rata tidak murni dari kasus hukum gitu. Ada berbagai masalah yang kemudian dijabarkanlah masalah-masalahnya itu, yang Kasus akhirnya hukum membuat terus. mereka kemudian Balik badan. Oke. dan mendukung itu tadi arah angin yang sekarang sedang Apa terjadi. kasusnya? Arah angin. Banyak, beda-beda. Menurut teman-teman di DPD itu, DPD Golkar itu beda-beda kasusnya. Jadi setiap nggak melulu korupsi. enggak melulu korupsi. Atau jangan-jangan ini terkait dengan hubungan pribadi. Wow.
Susah bisa kalau dijawab nggak ya ini ya? hubungan pribadi. Ya pokoknya berbagai kasus lah ya, Pram ya. Baik itu yang yang berhubungan dengan anggaran negara misalnya, atau juga berhubungan dengan kasus-kasus pribadi. Tidak hanya kasus yang berhubungan dengan jabatannya gitu. Makanya Erlangga dalam pengunduran diri kan ada bahasa demi keutuhan partai, Bram. Ya. Karena itu DPD juga ditembak-tembakin soal kasus-kasus hukum gitu. Ya, Betul, ya, ya. Artinya memang ini operasi menggulingkan Erlangga dan menguasai Pembuktian. Golkar ini benar-benar sistematis sekali ya. Ya. Betul. Dan rapi sampai kemudian serentak bisa bisa berbalik arah gitu kan. Ya, artinya mereka sudah benar-benar terkena operasi ini gitu loh. Ya. Dan Nggak salah hari berarti ini- Koran Tempo juga menyebutkan operasi menggulingkan Erlangga. Iya. Betul, dan hari ini 15 Agustus ketika kita tapping ini ya Pak, sudah semua DPD Golkar mendukung Bahlil. Wow. Dan Hari ini mereka sudah menandatangani surat dukungan, dan mereka diminta untuk menandatangani surat dukungan diberi deadline sebelum tanggal 20 Agustus. 20 Agustus itu Rapimnas ya, Sen ya? Rapimnas di JCC Ya. Oke. nanti akan disampaikan di situ. Jadi aklamasi nanti, Pram. Langsung aklamasi Langsung memilih aklamasi. Bahlil. Ya. Memenuhi syarat nggak sih Bahlil ini sebenarnya? Bahlil itu Memenuhi sudah dong. pengurus Golkar sudah lama ternyata, dan dulu dia pernah bertarung untuk menjadi ketua umum AMPI melawan Dev Laksono, tapi dia kalah. Jadi di internal Golkar melihat bahwa Bahlil ini memang kader Golkar meskipun dia belum menjadi pengurus DPP ya di situ ya. Itu ada multi tafsir lah di situ, ada perdebatan. Oke. Karena kan di ADART kan harus 5 tahun pengurus Golkar seperti itu. Oke. Tokoh-tokoh senior Golkar sudah mulai ada yang berbicara ya, seperti Yusuf Kalla kan waktu itu juga sempat bilang bahwa dia menolak Munas dipercepat gitu ya. Ya. Nah, tapi ada nggak operasi-operasi untuk mendekati tokoh-tokoh senior ini? Kita tahu waktu itu Bahlil ketemu dengan Yusuf Kalla. Yusuf Ada nggak Kalla. yang lainnya? Ada yang lain. Nah, Siapa gimana yang ceritanya? lain? Ada salah satu politikus Golkar juga yang mendekati senior Golkar, yakni Nusron Wahid gitu ya. Minggu lalu itu memang Nusron mengabarkan ke seorang senior Golkar itu bahwa Munas akan dipercepat gitu, dan dia minta restu agar Munas ini nanti berlangsung sebelum September atau sebelum masa jabatan Presiden berakhir di 20 Oktober gitu. Lalu si senior Golkar ini menolak, Pram, Sen. Jadi senior Golkar ini bilang kalau mau berkompetisi yang sehat gitu, silahkan ikut kompetisi di Munas Golkar di Desember nanti gitu. Kemudian pulanglah Nusron. Kemudian kabarnya dari berbagai senior Golkar juga, dia juga mendatangi politikus-politikus Golkar yang lain gitu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Bahlil, tapi juga oleh politikus-politikus Golkar yang berada di belakang Bahlil, dan kabarnya Nusron juga menjadi salah satu calon sekjen ya, Sen ya? Iya. Rapi ya, dan Rapi. melibatkan lembaga negara. Betul. Ya. Ya. Jago emang ini yang ngutak-ngatik ini. Pemahat. Ya, dalam konfirmasi Tukang kayu berarti. Jago. Oke, Iya. terus. dalam konfirmasi kita ke Serapi itu, guys. Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan gitu, yang kita temui beberapa hari yang lalu. Memang Luhut membenarkan ada upaya untuk mempercepat Munas gitu. Tapi dalam konfirmasinya Luhut menyatakan bahwa jika ingin berkompetisi sama dengan senior yang lain, kata dia, jika ingin berkompetisi silahkan ikut berkompetisi di Munas gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa Luhut ini tidak mendukung Bahlil. Iya. Ya. Karena hubungan Luhut dan Bahlil itu kan gak bagus ya, Pram. Ya, terakhir soal tambang ya. Berantem soal tambang, banyak hal lah. Tax holiday belakangan juga. Ya. Makanya Luhut itu nggak mau Bahlil jadi ketum. Dia pasti kan pengen orangnya yang jadi ketum dia biar bisa setir juga. Orang yang dia dukung lah ya. Ya. Dalam hal ini, dan sebelumnya dia sudah datang ke Bali waktu itu kan mendukung Erlangga. Betul ya. Gitu. Dan ada nggak tapi upaya dari Luhut sendiri untuk menggagalkan pencalonannya Bahlil? Per sekarang sudah nggak ada, Pram, karena kan Semua karena nih sudah jalanan down. udah ibaratnya ini kayu kan udah mulus gitu kan. Tapi Kayu sebelum seperti kemarin Erlangga mundur, dia sempat ketemu Jokowi kan, Ya. yang menyatakan nggak usah intinya jangan seperti inilah kondisinya, jangan cepat-cepat pergantian Erlangga Hartarto, sesuai dengan jadwal saja di Desember. Tapi lagi-lagi realitas sudah terjadi dan tinggal pernis aja di hari Selasa nanti begitu. Ya. Hari Selasa itu 20 memang Agustus. dilakukan untuk memastikan rencana dari istana itu sendiri bisa berjalan ya. Artinya kan kita tahu tanggal 27 Agustus itu pendaftaran calon kepala daerah. Betul. Ya. Betul. Sementara petanya sekarang adalah Golkar tidak
atau di beberapa daerah itu berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, dalam hal ini adalah Gerindra lah ya, katakanlah seperti itu. Nah ini memang ada skenario semacam itu supaya pilkada ini pun juga bisa ditentukan calonnya. Ya, betul Pram. Jadi kalau kita lihat peta di Jawa saja ya, yang memang mayoritas pemilih gitu ya. Di Banten kan masih ada pertempuran antara Gerindra dengan Golkar kan. Ya, betul. Airin dengan Andra Soni. Ya. Di Jakarta meskipun Ridwan Kamil itu sudah firm di sini di Jakarta, tapi masih ada perdebatan. Di Jawa Barat juga demikian. Jadi kalau kita lihat dari Banten sampai Jawa Timur, Golkar itu bisa nggak dapat apa-apa loh untuk calon gubernur ya. Makanya, tapi di Jawa Tengah itu juga ada opsional, Ahmad Lutfi, mantan Kapolda di Jawa Tengah, akan menjadi kader Golkar atau digolkarkan lah seperti itu. Tapi lagi-lagi masih ada pertempuran di situ Pram dengan Gerindra. Oke, kita melihat bahwa Erlangga ini kan juga sebenarnya agak balelo ya, agak keluar dari apa yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tadi lu sudah menyebutkan apa yang terjadi di Banten dan di Jakarta juga waktu itu sempat rame ya. Kita juga sudah mengulas soal itu dan juga di Jawa Barat. Ini apakah memang kenakalan-kenakalan Erlangga ini juga ada di daerah lain sehingga kemudian membuat istana gusar gitu, Sin? Betul Pram. Kalau kita flashback di Sumatera Utara kan, itu Erlangga agak bandel juga. Waktu itu kan Bobi kan pengen dimajukan sebagai calon gubernur, tapi dia presiden ya. Tapi dia mengajukan 2 nama. Ijek gitu kan. Ijek sebagai calon gubernur juga. Nah, itu membuat istana marah. Dan akhirnya Bobi itu pertama kali dikasih rekomendasi dari Partai Gerindra begitu. Itu membuat istana marah di situ. Istana marah. Ibaratnya ya ini kan Partai Golkar, partai besar gitu kan. Ya mana dikit wajar lah kan demi partai gitu, Pram. Iya betul. Dan kita melihat juga Golkar perlawanannya gitu-gitu aja ya. Kayak PDIP dikit gitu loh ya kan. Mungkin nih karena PDIP banteng jadi nyusul kemana-mana gitu kan. Sementara Beringin mau ngapain ya, diem aja di situ kaku gitu kan. Gitu ya. Mengikuti matahari Bram, kemana gitu kan. Kurang seru ya nggak sih Golkar ini. Orang-orang yang hebat-hebat ini ya kan, Golkar itu kan politikus-politikusnya dikenal lincah. Ya, kita tahu kayak misalnya Setia Novanto dulu kurang jago apa manuvernya ya kan. Nah, sementara sekarang ini tiba-tiba gitu loh. Mendelep semua gitu. Ini memang karena mereka punya ketakutan yang luar biasa ya. Ya karena ini menjadi tidak seru karena pertarungan atau dinamika di Golkar ini bukan murni pertarungan politik gitu ya atau permainan politik, tapi ada tekanan-tekanan yang lain yakni kasus hukum yang membuat semua orang menjadi tiarap gitu, Pram. Gak bebas berbicara, Pram. Ya, oke. Dan kalau kita melihat ini tadi sudah kita singgung soal pilkada ya. Pengen menggali lebih jauh soal pilkadanya ini sendiri. Apakah ini benar-benar akan mengubah konstelasi pilkada kita secara umum gitu, terutama di daerah Jawa ya, yang kita melihat tentu menjadi target atau sasaran untuk 2029 mungkin. Ya, gue ngobrol beberapa calon kepala daerah ya, mereka khawatir ini dengan pergantian ini akan ada perubahan. Kenapa? Perubahan rekomendasi ya? Betul, karena kan yang direkomendasi sekarang kan tanda tangannya Erlangga. Tapi nanti misalkan tanggal 20 sudah ketok pergantian ketua umum, itu kan harus berubah semua. Dan KPU harus menerima dengan tanda tangannya ketua umum terbaru begitu kan. Nah, mereka ada khawatir ada perubahan seperti itu. Makanya pada mereka tiarap dan juga wait and see gitu. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri itu kan memang ada keinginan ya dari Kim ini kalau misalkan tidak bisa Gerindra digolkarkan saja di sana. Jadi bukan hanya tingkat provinsi, tapi kabupaten kota itu nanti akan berubah warna kuning kebanyakan. Dikuningkan sebagai calon nomor 1 atau sebagai calon bupati atau sebagai calon wali kota di situ, Pram. Karena Beringin dengan Banteng bisa berimbang lah dianggapnya di Jawa Tengah ini sendiri. Oke, artinya memang mereka sangat ingin menguasai Jawa Tengah ya? Betul, menggerpol PDIP situ. Lagi-lagi kalau misalkan PDIP kalah di Jawa Tengah, mereka bisa menguasai seluruh Indonesia lah. Harapannya seperti itu. Mereka ini siapa, Sin? Apakah Golkar atau yang lain? Istana mungkin? Istana dan Koalisi Indonesia Maju. Itu Istana. Mereka akan bertempur habis-habisan nanti di pilkada ini. Oke, dan menguasai Jawa Tengah itu adalah kunci atau keinginan dari Jokowi dong. Jokowi. Istana concern sekali itu untuk di Jawa Tengah dan benar kata Husein tadi ingin dikuningkan gitu ya. Ini juga berkaitan dengan operasi di beberapa daerah tingkat 2 begitu ya yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya Jokowi gitu ya, dan di situ dipasangkan orang-orang yang memang endorsannya istana gitu. Katakanlah di Boyolali yang maju. Bojonegoro. Ya. Boyolali itu kan ada adiknya David David Yunanto gitu. Kemudian di Dan David ini adalah
orang yang ada di sekitaran geng Solo lah ya, atau geng Solo sendiri. Geng Solo. Solo, ya. Kemudian di Semarang itu kan nanti akan ada Diko ya, yang juga adalah sahabatnya Gibran gitu. Lalu di Karanganyar ini jadi penting ini Karanganyar Pram, karena Karanganyar itu nanti akan jadi tempat rumah pensiunnya Jokowi di Colomadu begitu kan, dan calon bupatinya itu yang kuat juga adalah dari ketua DPC-nya Golkar. Ada kekhawatiran juga berarti ya setelah pensiun presiden kita ini punya kekhawatiran terhadap bupati nantinya yang berkuasa di sana ya. Presiden bisa jadi IMB-nya dipersoalkan gitu kan. Tiba-tiba merah yang menang di sana, Pram. Ya bisa jadi ya kan. Tapi ini juga, Pram, kenapa juga istana penting di Jawa Tengah ya, atau melawan PDIP? Karena meskipun mereka menang di Pilpres, istana itu masih menganggap kalah dalam pileg, karena kan juara pertamanya lah PDIP. Betul. Itu masih ada, makanya pengen sekarang lah istilahnya game terakhir kita habisin atau kalahkanlah calon-calonnya PDIP begitu. Ya. Dan PDIP sudah sangat aware soal kondisi ini ya betul, kan. Betul. Hasto Kristianto juga beberapa kali dalam wawancara dengan kita pun juga menyebutkan mereka melawan lah ya calon-calon yang dijagokan oleh istana. Ya, dan kan akan ada pergantian atau ada penambahan tuh di struktur DPP-nya PDIP ya. Ini agak keluar sedikit dari Golkar. Yang komposisi orang-orang yang ada di DPP PDIP itu yang modenya itu menyerang gitu. Striker semua, Bram. Striker semua. Contohnya Deddy Sitorus. Ahok sendiri, Ahok gitu ya. Banyak lah pokoknya di situ yang jadi striker. PDIP berani ya menyerang terus ya. Ya di satu titik agak slow down, di titik lain dia tarik menyerang, tarik ulur ya kan. Ya beda dengan Golkar maksudnya. Golkar berapa banyak yang menyuarakan penolakan terhadap pengunduran diri Erlangga? Cuman Pak JK doang kan. Sejauh ini ya. Sejauh ini Pak JK. Setelah itu tiarap lagi kan, gak ada suara-suaranya lagi. Iya betul. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh pada partai-partai lain? Ya. Dan kita melihat kayak Jakarta kan, kita di laporan utama kita sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa Nasdem, PKS, terus PKB, itu ada PKB. kekhawatiran soal pergantian atau ketika mereka mengadakan Munas ya, dan ini bulan Agustus juga, mereka ada kekhawatiran bakal dicopot, ya kan, bakal dimainkan, digoyang lah, kita tahu. Kayak PKB kan digoyang sama PBNU gitu ya. Nah ini kira-kira akan berpengaruh nggak pada konstelasi pilkada? Iya, teman-teman di Nasdem itu kemarin setelah kejadian Golkar itu kemudian mereka ngontak gitu ya, Pramya, dan cerita, wah ini gawat ini kalau misalnya merembet ke partai-partai lain gitu. Jadi kita di Nasdem harus slow down dulu gitu. Kan mereka kan akan kongres di akhir Agustus nanti kan. Bisa jadi di internal Nasdem sendiri kan juga sedang ada pertarungan menggantikan ketum gitu ya. Ada beberapa calon yang kemungkinan akan bisa saja naik gitu ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Di PKB juga kan sudah dikulik-kulik oleh PBNU kan beberapa waktu belakangan gitu. Ya, dan kita melihat Surya Paloh pun juga ini sudah ditulis di laporan utama majalah Tempo. Surya Paloh pun agak ketar-ketir dengan kasus hukum yang menyeret namanya. Namanya dia itu yang kasus SEL itu ya. Iya, yang ada hubungannya dengan SEL. Jadi partai-partai memang takut semua nih, Pram, soal SK nanti terakhir. Apalagi nanti ada isu bahwa Menkumham mau diganti kan. Kalau misalkan benar dijabat oleh kader Gerindra, wah lebih takut lagi mereka. Iya. Dan kalau kita melihat posisi Jokowi ini justru semakin kuat justru ya, semakin ditakuti gitu ya, dan partai-partai semakin ngedrop gitu, nggak berani gitu. Dan tesis bahwa di akhir jabatan ditinggalkan partai itu udah nggak ada lagi, Pram, sekarang, Pram. Ya, tapi nanti setelah tidak jadi presiden, makanya butuh Golkar. Butuh Golkar, ya kan. Kalau menduduki posisi penting di Golkar gimana? Nah, iya betul sih. Dan posisi Gibran sendiri akan seperti apa di Golkar? Nih, Pram, ini fresh tadi sebelum tapping juga banyak telepon gue kan. Jadi di internal partai Golkar sekarang ini nama Gibran menjadi perbincangan. Apakah dia akan masuk menjadi pengurus atau sebagai calon ketua umum? Tapi ada hambatan di sini karena Gibran yang pertama adalah masih kader PDIP, belum ada pemecatan dan belum ada surat pengunduran diri dari Gibran itu sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan dia mau maju sebagai ketua umum, itu harus menjadi 5 tahun pengurus kan, Pram. Gak mungkin misalkan dia tiba-tiba besok keluar dari PDIP, masuk sebagai pengurus Golkar, lalu menjadi maju sebagai calon ketum. Nah, ini akan menjadi dinamika tersendiri lah. Nah, konon kabarnya kalau misalkan Bahlil ini jadi ketua umum, itu akan mempersiapkan Gibran untuk menjadi ketua umum selanjutnya. Itu menjadi pertimbangan orang-orang Golkar sampai saat ini begitu. Dan manuver-manuver Gibran ini sudah berjalan sekitar 2 bulan lalu.
di beberapa titik-titik orang-orang Gibran juga mendekati Partai Golkar dan lain-lainnya begitu. Untuk test the water saja. Ya. Oke. Kan ada juga tuh poster Gibran sebagai calon ketua umum Golkar gitu ya, Ya, betul. Viral di media sosial ya. betul, dan setelah Viral, kita yes. cari tahu siapa pembuat poster itu begitu, ternyata itu Geng Solo. Geng Memang yang Solo. mengedarkan itu gitu ya, dan yang menginginkan Gibran menjadi calon ketum, gitu, calon kuat ketum. Dan kita ya Sen ya, beberapa bulan lalu ngobrol gitu dengan petinggi negara begitu ya, yang dia berdiskusi dengan Gibran gitu, dan ada kekhawatiran Gibran jika dia tidak dibackingi oleh Partai partai politik. besar gitu ya. PSI bukan partai besar ya. belum. Ketika dia tidak dibackingi oleh partai besar gitu, posisinya dia sebagai wapres nanti tidak strategis Iya, karena secara kan politik. kalau misalkan kita runut ke belakang ya Pram ya, kalau misalkan wapres nggak punya backing partai akan seperti Ma'ruf Amin sekarang kan. Iya. Pidato doa kan. Iya, artinya murni murni sebagai ban serep gitu. Sementara Iya. Gibran tidak mau pada posisi Tidak itu. mau. Tidak, ya. Dia Berarti mungkin akan mau seperti JK kan, punya bargain power di eranya SBY bisa nekan, di eranya Jokowi juga bisa seimbang lah dengan presiden begitu kan. Artinya dia cemas dong Gibran ini. Ya kan? Ya, Punya kecemasan kalau dia Iya. kemudian tidak punya partai, ya artinya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Banyak orang bilang seperti itu, dan makanya strateginya adalah mempunyai partai yang bisa mengendorse atau nggak mendukung dia nanti di pemerintahan yang baru gitu, Bram. pun akan menyulitkan jalan dia untuk berkontestasi di 2029, Pram, kalau dia tidak punya cantolan partai. Betul. Ya, partai yang terbuka sekarang ya hanya Golkar. hanya Golkar. Hanya Golkar. Bukan, guys. Tapi Sen, ya kalau Cerdas. kemudian tadi ada halangan, menurut gue itu bukan halangan sama sekali. Kan lu tadi berbicara soal ADART. ADART harus sekian tahun menjabat sebagai pengurus gitu ya, dan setelah sekian lama gitu berada di Golkar. Tapi gue nggak sepakat tuh soal itu. Kenapa? Karena itu tinggal diubah aja. Ya. Perubahan ADART nanti ketika Munaslup diubah aja sedikit aja, dan itu kan memungkinkan Gibran untuk maju sebagai calon ketua umum. Betul. Lu pikir aja lah, kalau konstitusi aja bisa dikangkangin begitu, Apalagi- apalagi ADART partai ya kan. Iya. Sesimpel itu aja. Benar, Pram. Makanya tadi kan gue bilang bahwa kondisi saat ini seperti itu. Tapi kan kita lihat juga nanti di hari Selasa tanggal 20 Agustus. Itu kan akan Rapimnas dulu. Iya. Kalau Rapimnas itu akan ngotak-ngatik ADART, artinya itu kursi ketumnya itu bukan buat Bahlil lagi, tapi buat Gibran begitu. Oke. Ya. Itu harus dilihat di situ sih, Pram. Jadi ada peluang dia Bahlil akan mundur ya, Bisa. kemudian membukakan jalan untuk Gibran. Itu pembicaraan saat ini ya. Kalau pesan gue sih jangan ya Dek ya. Kenapa, Dek? Jangan. Punya kekuasaan enak, Pram. Bahaya ini. Iya. Dan ada kans juga Jokowi masuk sebagai ketua Dewan Jangan. Pembina begitu kan, yang bisa saja mengubah ADART ketika dia menjadi ketua Dewan Pembina. Dan ini pernah kita tulis ya Sen ya. Pernah Ya, ditulis kita dan juga. pernah di podcast yang 4 bulan lalu kok Iya. kita jelasin Iya. ketua Dewan Pembina itu akan dijabat Jokowi. Bahkan sudah ada pembicaraan tuh. Sudah ada lobby ke Abu Rizal Bakri Abu Rizal kan? Bakri. Ical Ical bilang, gitu ya presidennya kan Pak Jokowi, saya ini rakyat biasa. Kan? Betul. Tapi sebetulnya sudah ada godaan juga ke Ical ya, untuk jika posisi Ical yang sekarang ketua Dewan Pembina Golkar diambil oleh Jokowi, Kadin akan dikembalikan ke Golkar. Dalam hal ini dikembalikan atau diserahkan pada anaknya Abu Rizal Bakri. Anindya Bakri. Anindya Bakri. Karena dulu ada pertarungan itu Anindya Bakri dan Arsyad Rashid waktu menjadi ketua Kadin begitu Ya, kan. betul, Dan betul. Arsyad ya ada bantuan dari istana saat itu kan. Dan Ya, kita juga pernah menulis itu beberapa tahun yang lalu. Iya. Gila ya, ini semua begitu mudah diotak-atik, diatur gitu kan. Bahkan Gila. partai nomor 2 terkuat di negara ini pun begitu mudah tumbang gitu loh, dengan ya sentilan-sentilan, dengan lembaran surat saja ya kan, Anda akan dipanggil pada bla 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 bla, selesai udah. Ya salah lu sendiri sih, main-main kasus hukum juga ya kan. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bisa menyaksikan yang dianalisis atau yang diutarakan oleh kakak-kakak kita dari tempo.com, guys. Jurnalis kita dari tempo.com, jurnalis andalan keren semuanya ini. Bisa menganalisis tentang manuver Pak Jokowi dalam menebang pohon beringin dan juga memanuver supaya menambah masa jabatan Pak Jokowi dengan menjadikan anaknya atau
Gibran menjadi wapres, dan bisa jadi di kemudian hari juga dijadikan ketua umum Golkar. Semoga ini bisa menambah ilmu atau wawasan untuk masyarakat Indonesia tentang politik istana dan semua yang hiruk pikuk yang robot pokoknya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.